Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul The Effect of WhatsApp Messenger as Mobile Learning Integrasi with Group Investigation Method of Learning Achievement, atau pengaruh WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi dengan metode group investigation terhadap prestasi belajar. Nah, pada slide kedua di sini ada penulis jurnalnya, yaitu Hendrik Pratama Sulistianing Kartikawati di Universitas PGRI Madiun. PISN-nya 25494635, EISN-nya 25494627. Jurnal ini merupakan jurnal internasional sains dan sains terapan dan konferensi internasional tentang sains dan sains terapan 2017. Nah, di sini ada pendahuluan. Media sosial seperti WhatsApp Messenger menjadi favorit para pelajar, apalagi di musim pandemi seperti ini. Selain memudahkan untuk akses pembelajaran, juga memudahkan komunikasi antar siswa dan siswa lainnya, maupun antar murid dengan guru, mahasiswa, dan dosen. Nah, di sini juga hasil angket menunjukkan bahwa 25 peserta didik menunjukkan 24 atau 96%-nya menggunakan WhatsApp Messenger sebagai media pembelajaran. Nah, media ini dapat mengirimkan pesan cepat, file, terus foto, gambar, audio, lokasi, membuat grup, dan sebagainya. Nah, WhatsApp Messenger ini merupakan teknologi pembelajaran seluler yang dapat membantu siswa untuk belajar sosial, mudah membangun pengetahuan dengan berbagai anggota grup lain melalui pesan singkat. Hasil belajar ini dipengaruhi oleh pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, metode pembelajaran ini yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas. Salah satunya adalah metode pembelajaran Group Investigation atau sering disingkat dengan GI. Nah, menurut Sumarmi, GI atau Group Investigation ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil, di mana kelompok itu berisikan anggota siswa yang menggunakan inquiry kooperatif atau kelompok perencanaan dan diskusi, kemudian mempresentasikan hasilnya atau temuannya di kelas. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk memiliki keterampilan komunikasi dalam proses belajarnya, dan penerapan metode ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menggali berbagai masalah, mengumpulkan data yang relevan, sampai mengembangkan dan menguji hipotesis. Nah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut, WhatsApp Messenger juga mengintegrasikan M-Learning menjadi solusi yang tepat. Berdasarkan penelitian Lilian, peran M-Learning dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Antara peserta didik dan pendidik memiliki pendekatan emosional yang baik, lebih terbuka dalam melakukan umpan balik atas suatu masalah. Nah, media sosial seperti WhatsApp Messenger menjadi favorit para pelajar karena mudah diakses dan juga ketika digunakan juga mudah untuk diaplikasikannya juga.
Nah, hasil angket pada 25 peserta didik ini menunjukkan bahwa 24 orang siswa atau 96%-nya menggunakan WhatsApp Messenger. Media ini dapat mengirim pesan cepat, melampirkan video, gambar, audio, lokasi, membuat grup dengan mudah, terus mengirim file seperti Microsoft Word, PowerPoint, atau Excel yang kayak gitu, yang lebih ringan tanpa bantuan aplikasi pendukung. WhatsApp Messenger juga merupakan teknologi pembelajaran seluler yang dapat membantu siswa untuk membangun sikap sosial, pengetahuan, dan berbagai hal lainnya dengan anggota grup tersebut. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa metode pembelajaran didominasi oleh ceramah terlalu fokus pada teori tanpa contoh aplikatif dan kurang menarik. Hal tersebut diperkuat dengan rendahnya kemauan membaca bagi peserta didik yang lebih memilih bermain smartphone dibandingkan membaca buku teks. Jadi di zaman sekarang ini anak-anak lebih sering membuka gadget atau smartphone dibandingkan membuka buku. Jadi pembelajarannya harus diintegrasikan dengan teknologi-teknologi yang menarik gitu, seperti aplikasi WhatsApp Messenger ini. Jadi bacaannya dimasukkan misalkan ke PowerPoint atau Microsoft Word atau gambar, atau bisa juga dengan menggunakan audio atau video yang dikirim melalui WhatsApp Messenger. Nah, contohnya pada hasil belajar mata kuliah elektronika dasar juga masih rendah dengan rata-rata 66,26. Hasil tes dari 21 peserta didik, terdapat 1 siswa dengan nilai kurang, 17 siswa dengan nilai cukup, dan 3 siswa dengan nilai yang baik. Selain di perguruan tinggi, jurnal ini juga bisa menjadi acuan untuk para pendidik di sekolahannya. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan metode group investigation dengan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi dengan metode group investigation. Dan yang terakhir, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi dengan metode group investigation. Nah, di sini juga ada tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan metode group investigation dengan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi dengan metode group investigation. Dan yang terakhir, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi dengan metode group investigation. Nah, pada metode ini, yang pertama, tahapan penelitiannya terdiri dari persiapan eksperimen atau penelitian persiapan, tinjauan pustaka, dan analisis kebutuhan. Yang kedua, dalam penelitian pendekatan ini yang digunakannya yaitu adalah desain penelitian eksperimental dan menggunakan kontrol grup, pretest, dan post-test. Nah, di kelas kontrol, siswa diberikan tes awal. Setelah itu diolah menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian proses pembelajarannya diakhiri dengan post-test. Dan pada kelompok eksperimen atau kelas eksperimen, proses pembelajarannya diberikan dengan metode pembelajaran GI atau group investigation, terus menggunakan WhatsApp Messenger sebagai m-learningnya. Terus aspek pengetahuannya, peserta didik diuji menerapkan pretest atau
post-test berupa soal pilihan ganda. Nah, di sini ada lanjutan metode penelitian. Sampel yang diambil dari 17 siswa untuk kelas eksperimen dan 17 siswa juga untuk kelas kontrol. Prosedur pengambilan sampelnya menggunakan teknik purpose sampling. Tahap penelitian mengacu pada Grave, Measure, and Cab yang terdiri dari persiapan eksperimen atau seperti tadi ya, penelitian persiapan, tinjauan pustaka, dan analisis kebutuhan. Nah, dalam penelitiannya juga menggunakan pendekatan yang didesain untuk penelitian eksperimental dengan menggunakan kontrol grup, pretest, dan post-test. Di kelas kontrol, siswa diberikan tes awal, terus dan di kelas eksperimen juga diberikan tes akhir dan tes awal menggunakan metode group investigation dan WhatsApp Messenger. Nah, pada metode penelitian ini, aspek yang diujinya yaitu dengan menerapkan pretest dan posttest berupa soal pilihan ganda dan dihitung dengan rumus N-gen atau nilai rata-rata pencapaian yang dibandingkan untuk mengetahui perbedaan dan efektivitasnya. Langkah selanjutnya, data pretest dan post-test peserta didik diuji normalitas dan homogenitasnya sebagai uji prasyarat analisis. Hasil tes tersebut digunakan sebagai prasyarat dan pengujian lanjutan menggunakan uji T dalam pembelajaran kognitif. Dan hipotesis yang diajukan yaitu perbedaan pengaruh penerapan metode group investigation dengan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, pada hasil penelitiannya, rata-rata hasil belajar kognitif pada setiap sampel sebanyak 17 siswa kelas kontrol menunjukkan nilai rata-ratanya 79,00. Nilai maksimalnya yaitu 90 dan nilai minimalnya yaitu 72. Di kelas eksperimen, nilai rata-rata 84,41, nilai maksimalnya 95 dan nilai minimalnya yaitu 72. Dapat diketahui dari hasil uji normalitas pada hasil belajar kognitif kelas eksperimen sebesar 0,200 dan kelas kontrol 0,150, lebih besar dari 0,00, maka dapat diambil keputusan bahwa semua data pada pembelajaran kognitif berdistribusi normal. Nah, sedangkan pada uji homogenitas, hasil belajar kognitif, tes Levenes, tes diperoleh signifikansi untuk kelas eksperimen sebesar 0,097 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar kognitif siswa homogen. Dan uji perbandingan antara kedua kelas yang dilakukan dengan uji independen sampel memberikan nilai 0,007 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hasilnya tidak sama, artinya terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, pada slide selanjutnya dapat dilihat ada tabel deskripsi data hasil belajar kognitif. Di sini kelompok kontrolnya N-nya yaitu 17 siswa ya. Berarti nilainya 79,00. Terus di situ ada durasinya yaitu 4 menit 36 detik. Maksimalnya 1 menit 0,1 menit 0,6. Terus di sini nilainya 90, minimalnya 72. Sedangkan pada kelompok eksperimen siswanya 17, nilainya 84,41, waktunya 6,41, terus waktunya maksimalnya 1,55, terus 1:55. Terus maksimal
itu nilainya 95 dan minimalnya 72. Jadi tabel 1 menunjukkan rata-rata hasil belajar kognitif pada setiap sampel sebanyak 17 peserta didik. Di kelas kontrol menunjukkan nilai rata-ratanya 79, nilai maksimalnya 90 dan nilai minimalnya 72 di kelas, dan sedangkan di kelas eksperimen nilai rata-ratanya 84,41, nilai maksimalnya 95 dan nilai minimalnya 72. Terus di sini juga ada gambar tahapan pembelajaran atau screenshot dari pembelajaran melalui WhatsApp group. Dapat dilihat gambarnya. Di sini ada grup penghantar elektro. Jadi proses pembelajarannya seperti perkuliahan kita biasanya ya. Jadi dosen atau guru menyuruh untuk mempersiapkan kelompok presentasi dan bahan presentasinya dengan mengirimkan PowerPoint atau bahan-bahan lainnya sebagai rujukan untuk diskusi. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengelompokan. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa orang, beberapa kelompok terdiri dari 5 orang yang sudah disiapkan subtopiknya masing-masing tiap kelompok. Nah, pada tahap ini setiap kelompok memiliki 1 orang admin atau ketua kelompok yang bertugas mengkoordinasi anggotanya. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu diawali dengan diskusi secara offline dan online dengan menyusun hipotesis awal dari masalah yang akan dipelajari. Dan yang ketiga yaitu penyelidikan. Masing-masing kelompok melakukan penyelidikannya dan investigasi masalah sebelum dianalisis. Kelompok mengirimkan hasil datanya terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada pengorganisasian. Setiap kelompok menganalisa data dan mendiskusikan permasalahannya dengan jawaban LKS. Yang kelima, presentasi. Presentasi ini kelompok mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusinya melalui grup WhatsApp yang di-share melalui WA tersebut agar seluruh peserta didik dan anggota kelompok lainnya dari kelompok lain bisa mempelajarinya kembali. Dan yang keenam terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini peserta didik dapat menyimpulkan pembahasan dan presentasi yang dilanjutkan dengan evaluasi masing-masing. Kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah sebagai apresiasinya. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini yang berisi WhatsApp Messenger sebagai aplikasi mobile learning memberikan inovasi pembelajaran yang merangsang peserta didik yang aktif belajar. Nah, keterbatasan instrumen laboratorium diatasi dengan menyediakan video lab dengan LKS yang dikirimkan melalui WhatsApp dari masing-masing kelompok. Peserta didik diminta untuk melakukan analisis terhadap video dan mengaitkannya dengan teori pembelajaran. Berdasarkan kegiatan tersebut, akan terlihat keaktifan dari setiap kelompok, komunikasi akan terbangun, dan hasil belajar akan mengalami peningkatan. Jejaring sosial ini akan membantu siswa secara aktif berkomunikasi dengan sesama peserta didik dan pendidik dengan mudah membangun pengetahuan tanpa batas. Nah, di sini ada deskripsi data. Dari tabel 1, deskripsi data hasil belajar kognitif terlihat dari rata-rata hasil belajar kognitif pada setiap sampel sebanyak 17 peserta.
sebanyak 17 peserta didik. Kelas kontrol menunjukkan nilainya 79,00, nilai maksimumnya 90 dan nilai minimalnya 72. Nah, di kelas eksperimen nilai rata-rata peserta didik yaitu 84,41 dan nilai maksimalnya yaitu 95, sedangkan nilai minimalnya 72. Sedangkan pada meja kedua atau tabel kedua, analisis uji prasyaratnya yaitu kelasnya menunjukkan statistiknya 125, signifikannya 200 dan hasilnya 683. Itu menggunakan uji Sapir-Whorf, dan hasilnya beda sama hasil uji Kolmogorov dan Smirnova. Nah, sedangkan di kelas kontrol ini statistiknya menunjukkan angka 179 dan 32, terus signifikannya 150. Sedangkan pada uji Sapir-Whorf statistiknya 930 dan diferensialnya yaitu 17, sedangkan signifikannya yaitu 221. Nah, sedangkan pada tabel yang ketiga ada uji homogenitas hasil belajar kognitif. Ini berdasarkan MEAN-nya yaitu 2918, diferensiasi satunya yaitu 1, diferensi 2-nya 32 dan signifikansinya 0,97, dan berdasarkan mediannya yaitu 2683, sedangkan berdasarkan median dengan OP yang disesuaikan yaitu 2683 dan berdasarkan rata-rata yang dipotong yaitu 2935. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari tabel ketiga ini bahwa uji homogenitas hasil belajar kognitif tes Levens tes diperoleh signifikasinya untuk eksperimen sebesar 0,097 yang lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya bahwa data prestasi belajar kognitif siswa itu sangat homogen. Nah, di sini ada independent sample test, yaitu berdasarkan tabel tersebut dilakukan uji perbandingan antara kedua kelas yang dilakukan dengan uji independen sampel memberikan nilai 0,007 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hasilnya tidak sama. Artinya, terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dari kesimpulan jurnal internasional ini bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp Messenger sebagai mobile learning terintegrasi metode investigasi kelompok efektif diterapkan dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan media sosial seperti WhatsApp Messenger, dibandingkan dengan metode pembelajaran tatap muka biasa. Hal ini media sosial seperti WhatsApp Messenger sebagai wujud kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memberikan motivasi kepada peserta didik setelah pembelajaran terintegrasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari jurnal internasional yang dibaca dan dipahami oleh saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.